Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kerentanan itu berkembang setiap hari. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh hacker tersebut untuk masuk ke dalam situs BSSN ya. Kita tidak segera tutup. Hacker itu Mbak, kalau ada menemukan celah satu, jadi saya akan melakukan scanning lagi dan akan terus mencari celah lagi untuk masuk ke sebuah sistem. Kok banyak banget email masuk dari Instagram, kayak ada yang coba login. Tiba-tiba aku udah ke-log out, aku kayak kalah cepet gitu loh sama hackernya. Rentetan kasus peretasan sejumlah situs pemerintah Indonesia semakin bertambah. Baru-baru ini, subdomain situs dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menjadi korban peretasan. Insiden ini tentu menggelitik sekaligus menuai kekhawatiran publik. Bagaimana tidak, situs dari lembaga yang menjadi tulang punggung negara dalam memerangi serangan siber ini justru menjadi target peretasan. Lantas, celah apa yang dimanfaatkan peretas dalam membobol situs BSSN? Dan apakah benar situs-situs pemerintah Indonesia masih lemah sistem keamanannya? Kami bahas selengkapnya dalam Target. Situs Pusat Malware Nasional milik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN diretas. Hal ini buntut dari kelengahan terhadap satu celah sistem keamanan pada aplikasi yang ada di dalam website. Peretasan yang terjadi akhir Oktober lalu akibat aplikasi terlambat melakukan pembaruan. Kalau yang kita lihat dinamikanya adalah dia hanya masuk ya, secara teknis hanya masuk kemudian untuk melakukan defacement gitu terhadap halaman muka dari situs pusmanas.bssn.go.id. Defacement atau deface adalah pembajakan sebuah situs web dan mengubah tampilannya. Perubahan ini dapat meliputi seluruh halaman atau hanya di beberapa bagian web saja. Dalam kasus peretasan BSSN, halaman muka yang mengelola informasi terkait riset untuk mengeksplorasi malware diubah. Ya, saya rasa kalau kemarin kan ini bagian dari kita lengah dalam mengantisipasi ya. Celah itu ada di dalam salah satu aplikasi gitu kan, di dalam web kita yang harusnya juga kita lakukan pembaharuan gitu ya. Celah tersebut tidak kita lakukan pembaharuan sehingga memungkinkan bagi pihak lain untuk masuk gitu. Insiden peretasan pada situs Pusat Malware Nasional milik BSSN seakan jadi pukulan telak bagi institusi ini. Namun, BSSN secara tegas menyangkal adanya dugaan kebocoran data dari peretasan situsnya. Tapi kerugian yang paling besar adalah kerugian dari sisi reputasi. Dengan peretasan tersebut, bagaimana BSSN sebagai garda terdepan dari keamanan siber di Indonesia gitu, bagaimana dia menjalankan fungsinya gitu kan untuk melindungi aset informasi ya bangsa Indonesia di ruang siber saat ini. Selain memanfaatkan celah keamanan, peretasan situs BSSN adalah aksi balas dendam dari peretas negara lain. Belakangan diketahui tim hacker asal Brazil mengklaim berada di balik tindakan ini. Mereka membalas karena peretas Indonesia melakukan pembobolan pada beberapa situs di Brazil. Imbas peretasan, BSSN mengetatkan pengawasan dan meminimalisir celah. Prosedurnya sudah ada, gitu kan? Prosedurnya sudah ada, SOP-nya sudah dibangun, standarnya sudah kita tetapkan gitu. Tetapi kan selalu namanya keamanan cyber ini kita harus selalu perbarui. Ya kan, kerentanannya timbul baru kalau kita nggak mengikuti ya kita akan terkena gitu kan insiden tersebut gitu kan. Bisa jadi hari ini kita aman, tetapi besok kalau kita nggak perhatikan seperti tadi, lengah sekali saja langsung bisa kecolongan.
Insiden peretasan situs lembaga negara, terlebih situs BSSN, mengejutkan dan amat disayangkan. Di BSSN kan ibaratnya kelasnya tuh kelas berat ya. Jadi ya kalau dikalahkan oleh peretas yang state sponsor hacker itu wajar kelas. Tapi kalau dia kalahnya sama kelas bulu kan jadi tertawan orang gitu loh. Itu yang mungkin menjadi satu perhatian. Jika ditelisik lebih jauh, peretasan situs BSSN bukanlah satu-satunya insiden peretasan yang menimpa situs pemerintah. Hampir setiap tahun ada saja situs yang diretas. Mulai dari mengubah tampilan situs atau divestment hingga mengincar data sensitif dari situs tersebut. Peretasan terhadap situs-situs lembaga pemerintah ini tak bisa dianggap enteng. Berdasar data dari National Cyber Security Index, perihal keamanan ruang siber, Indonesia masih jauh dari kata aman. Indonesia menduduki peringkat ke-80 dari 160 negara di dunia. Banyak pihak meminta pemerintah lebih serius terkait pengamanan situs, terlebih dalam penjagaan dan pengelolaan data rahasia negara. Ini adalah level kementerian, ini adalah level lembaga pemerintah dan organisasi yang triliunan gitu loh. Hal seperti ini memang menjadi sesuatu yang sangat serius dan perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Lantas, apakah benar situs-situs lembaga pemerintah punya banyak celah untuk dibobol? Di dalam negeri hampir semua banyak situs government, banyak banget ditemukan kasus celah dari orang-orang hacker, tapi nggak pernah dapat respon dari tim developer. Bak bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kelemahan sistem keamanan pada situs-situs pemerintahan seakan tinggal menunggu giliran. Lembaga mana yang jadi korban selanjutnya? Berdasarkan security header, ya kan, di mana kita lakukan scanning terhadap beberapa situs pemerintah yang cukup memprihatinkan, di mana ada situs salah satu kementerian yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat itu dapat nilai F. Lalu nilai F dari A ya, A, B, C, D, E, F itu terendah. Ada salah satu situs asuransi yang mengurus asuransi untuk seluruh rakyat Indonesia, asuransi kesehatan, dengan situs GoID-nya dapat nilai F juga. Pendapat senada juga datang dari juru bicara BSSN. Menurut hasil audit BSSN, situs-situs pemerintahan mendapat nilai 2,5 dari skala 4. Dari data yang ada, terus kemudian kita melakukan IT Security Assessment, dari skala 4, kita itu pemerintah masih di skala 2, paling banyak 2,5 gitu. Ya ada yang menonjol sekali, ada beberapa, tetapi rata-rata secara umum masih di level itu. Setiap organisasi, khususnya di pemerintahan, bisa mengacu ke panduan tersebut untuk kemudian merapikan, gitu kan, memperbaiki, dan bahkan menutup tadi celah-celah gitu ya. Tetapi itu kembali lagi tergantung kepada ya memang kemauan dan kemampuan dari teman-teman pengelola situs gitu, khususnya yang di pemerintahan. Ada banyak tujuan dalam melakukan peretasan, tergantung keinginan para peretas dalam menguasai situs. Peretas itu ada yang memang cuma mau tenar aja, terus ada yang mau balas dendam karena nasionalisme. Yang ketiga ingin pamer bahwa dia bisa. Yang keempat ini ingin mendapatkan keuntungan finansial. Mereka akan lebih fokus ke menyandera data. Tolong pengelola data mengerti bahwa karena kecerobohan Anda, orang lain yang menderita. Dari berbagai tujuan peretasan, tim target mewawancarai salah satu peretas yang sudah 13 tahun melalang buana di dunia cyber security. Exparta
Itulah nama aliasnya di dunia cyber. Ia mulai tertarik pada dunia cyber sejak di bangku sekolah menengah pertama. Saya tertarik di dunia keamanan itu karena saya dulu senang komputer. Saya pengen mau menciptakan sebuah aplikasi. Dari situlah saya belajar yang namanya kode-kode, termasuk kayak skrip-skrip yang aneh-aneh gitu. Baru saya mengenal namanya dunia cyber security atau hacking. Sampai saat ini ya terus saya kembangin, saya pelajarin terus. Eksparta biasanya tertarik mencari kelemahan sebuah situs, kemudian berusaha untuk bisa masuk ke dalam situs tersebut. Nah, saya tuh masuk ke situs itu, terus udah ternyata bugnya di sini gitu. Biasanya saya mencari tahu gimana sih cara menutup bug itu. Setelah eksparta membobol sebuah situs, biasanya ia memberitahu kelemahannya kepada pengelola. Sayangnya, sangat jarang ada pengelola situs yang langsung merespon. Ya, melaporkan biasanya. Responnya biasanya tergantung dari developer sih, Mbak. Biasanya ada yang cepat, ada yang biasa ditanggapi, biasa ada yang nggak ditanggapin. Tapi Pak, kalau kena device atau kena kebocoran data, baru nanti dia tahu gitu, oh ya ternyata benar situs kita nggak aman gitu. Eksparta pernah membobol sistem keamanan situs NASA. Dari sinilah ia mulai dikenal peretas-peretas dunia. Ya saya iseng Mbak, waktu masuk ke NASA itu penasaran. Pertama saya penasarannya secanggih apa sih teknologi yang dipakai sama si NASA itu. Saya penasaran dari segi keamanannya, saya lihat. Ya udah, saya coba exploit, coba cari tahu sistemnya yang dipakai apa, servernya apa. Baru saya melakukan eksploitasi ke server NASA. Sampai tahu saya masuk user password, saya login. Saya tidak berbuat apa-apa, cuma login, lihat dong, oh tampilannya gini, oh udah seperti ini. Ya udah, selebihnya saya keluar. Setelah membobol situs NASA, eksparta kemudian melaporkan kepada pihak NASA terkait kelemahan situs yang ia temukan. Serupa, tim pengelola tak cepat tanggap. Tapi saya report, nggak ada tanggapan. Saya share waktu itu ke media sosial, tapi saya langsung nge-tag ke Twitternya si NASA. Lalu si NASA merespon chat email saya waktu itu. Jadi dia berterima kasih banyak atas penemuan ini. Selebihnya rewardnya cuma dapat sertifikat. Sama lagi itu mau ketemu, mau disuruh datang sana. Cuman saya bilang, saya masih kuliah, saya bilang gitu. Lambatnya respon dari tim pengelola situs juga diakui eksparta terjadi pada situs pemerintah Indonesia. Padahal menurut eksparta, satu celah saja bisa sangat dimanfaatkan oleh peretas. Kalau di dalam negeri, hampir semua banyak situs government. Banyak celahnya gitu. Banyak banget celahnya. Dan banyak banget ditemukan kasus celah dari orang-orang hacker, tapi nggak pernah dapat respon dari tim developer. Saya lihat dari sisi pemerintahan itu sendiri nggak aware, terus nggak mau tahu tentang security. Jadi ya cuek aja gitu. Ini menemukan celah vulnerability di website tersebut. Meskipun celahnya kecil, itu dia bisa memanfaatkan itu. Hacker itu Mbak, kalau ada menemukan celah satu, dia bisa akan melakukan scanning lagi dan akan terus mencari celah lagi. Kan banyak metode-metode hacking sekarang kan Mbak untuk masuk ke sebuah sistem. Peretasan tak hanya dialami situs-situs pemerintah saja. Masyarakat biasa pun kerap jadi korban peretasan, khususnya pada media sosial. Kepolisian Republik Indonesia mencatat kasus peretasan media sosial masuk dalam kategori ilegal akses dan menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan pada polisi siber. Lalu apa yang dilakukan para peretas ini setelah menguasai akun media sosial korbannya? Adalah Jessica, pegawai swasta di bilangan Jakarta Pusat ini pernah jadi korban peretasan media sosial. Berniat membantu teman, tapi justru akun media sosialnya diambil alih peretas.
Jadi cerita awalnya itu aku tuh dapet DM di Instagram dari temen aku. Dia minta aku buat like foto dia. Aku pikir aku cuma mau bantu temen. Akhirnya aku klik linknya. Aku baru lihat HP, aku kaget kok banyak banget email masuk dari Instagram. Kayak ada yang coba login. Begitu aku buka, aku tuh masih bisa klik deny sebenarnya karena aku nyalain login request di Instagram. Tapi pas aku udah mau pencet deny, tiba-tiba aku udah log out. Aku kayak kalah cepet gitu loh sama hackernya. Saat diretas, akun media sosial Jessica justru digunakan untuk menipu teman-temannya di dunia maya. DM aku rame banget. Pertama rame sama yang nanyain HP. Kedua rame sama second account teman-teman aku yang kayak ceritanya coba pengen pura-pura beli. Terus yang ketiga rame sama dia kirimin link ke teman-teman aku bilang kalau aku tuh lagi ikut lomba foto. Jadi tuh kayak modusnya sama sebenarnya, kayak dia bakalan jualan HP sambil dia DM ke followers kita kalau misalnya kita lagi ikut lomba, terus butuh pertolongan, butuh di like fotonya. Imbasnya, satu teman Jessica pun menjadi korban penipuan dengan modus penjualan HP di akun media sosial Jessica. Tapi temen aku ada yang ketipu sih, satu dia beli. Sudah kayak gitu, nggak tau lah si temen aku ini tuh ternyata juga bukan dia yang beli, jadi temennya dia yang beli lewat temen aku. Besok paginya temen aku baru WA aku setelah dia transfer 8 juta kemarin. Dia cuman WA kayak, "Si lu di mana? COD aja lah, kebetulan keponakan gue ada yang lagi di Jakarta." Terus aku bingung kan, COD apaan? Lu beli HP? Iya, kan kemarin terus aku baru kasih tahu kalau akun aku dihack. Meski akun media sosialnya diretas, Jessica tidak melaporkan insiden tersebut ke pihak kepolisian. Enggak sih. Pertama, aku ngerasa juga karena ada salah aku. Kenapa aku nggak pasang two factor authentication dari awal kan? Kedua, aku juga ngerasa ada salah aku. Kenapa? Pas kayak ada notif pop-up itu, aku bukannya baca bener-bener, aku ngerasa karena ada salah aku juga, jadi ya udahlah gitu. Dari ratusan laporan kasus peretasan, baik peretasan situs hingga media sosial yang dilaporkan pada Barreskrim Polri, ada lebih dari 50% yang sudah selesai diperkarakan. Kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai 2021, kami telah menerima sebanyak 243 laporan terkait dengan peretasan sistem elektronik. Dan ini jumlahnya kami perkirakan ini hanyalah ujung dari gunung es. Jadi masih banyak lagi kasus peretasan yang belum dilaporkan kepada kami. Hampir separuhnya atau sekitar 50% lebih sudah kami ungkap dan kami tangkap pelakunya. Jumlah tersebut tak hanya dari kasus peretasan situs pemerintah saja, tapi juga dari sektor swasta. Hampir dari semua sektor sih, baik publik maupun private. Publik itu government, private itu pemerintah, karena sesungguhnya tidak ada sistem elektronik yang aman baik di sisi government maupun di sisi swasta. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan ke polisi jika menjadi korban peretasan, baik peretasan situs maupun peretasan media sosial. Mendesiminasi kepada masyarakat bahwa ketika kemudian ada peristiwa kecil ya yang menimpa dirinya, seperti katakanlah media sosialnya diretas, itu sebetulnya awal dari satu kejahatan yang besar. Di samping itu, penegak hukum juga jangan melihat peristiwa itu sebagai satu peristiwa kecil sehingga kemudian tidak diproses begitu. Ancaman hukuman untuk pelaku peretasan tertuang dalam pasal 30 Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan hingga 8 tahun penjara. Kalau bentuk pelaku peretasan ini diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang ITE, di mana pelaku diancam dengan hukuman 8 tahun atau denda 800 juta rupiah, Mbak. Hukum itu kan satu pihak, fungsinya sebagai deterrence, pencegahan, ya.
sanksi yang tinggi itu sebetulnya diberikan kepada masyarakat supaya para calon offender, para calon pelaku kejahatan ini berpikir kalau mereka melakukan itu ancamannya sekian loh. Kalau nggak mau dihukum setinggi itu ya jangan melakukan. Itu pesannya kan. Ya, di samping kepada yang sudah melakukan ya tentunya dijatuhkan hukuman yang tinggi. Perkara peretasan memang seakan tak pernah habis, apalagi dengan kemajuan teknologi. Digital security system sudah harus jadi prinsip utama. Setelah insiden peretasan situsnya, BSSN berbenah untuk meningkatkan keamanan sibernya agar tak lagi jadi korban. Semua sistem elektronik yang ada di BSSN supaya mendapatkan satu visibilitas gitu ya, kemampuan kita untuk memonitor, terus kemudian kemampuan kita untuk melakukan kontrol. Kita cek bagaimana penerapan berbagai compliance terhadap sistem elektronik itu kita lakukan ke dalam untuk memperbaiki supaya hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Usahakan tidak menerima file upload ke situs, karena kalau dia upload ke situs dia bisa taruh file dan bisa file jebakan gitu. Ada namanya, ya ini sering dipakai nih, parameter query untuk mencegah cross-site scripting. Jadi dia bisa ada coding-coding tertentu yang tidak ditutup dengan sempurna sehingga orang bisa menambahkan scripting dan bisa masuk ke situsnya dengan beberapa teknik tertentu. Bagi masyarakat umum, berikut tips sederhana mengamankan akun media sosial dari tangan jahil peretas. Jangan mudah percaya pada link yang bukan dari sumber terpercaya. Aktifkan 2 faktor autentikasi dan gunakan password manager untuk mengingat password dengan kombinasi unik. Nah, itu sudah ada standar bahwa kalau ada aktifkan 2 factor authentication harus diminta one time passwordnya. Nah, maka one time passwordnya akan dikirimkan ke perangkat kita, apakah ke handphone kita melalui SMS atau ada yang ke WA, ada yang dikirimkan ke email, ada yang menggunakan Google Authenticator atau Authy. So far hari ini itu perlindungan terbaik yang kami sarankan dan gratis. Why not? Why don't you use it gitu? Cuma memang lebih repot sedikit saja. Di dunia cyber security ada satu kutipan yang cukup populer. No system is safe, yang artinya tak ada satupun sistem yang benar-benar dikatakan aman. Disiplin memperbaharui sistem keamanan situs dan juga media sosial bisa dijadikan upaya meminimalisasi celah peretasan. Selain itu, mengganti password secara berkala dengan kombinasi angka dan huruf juga bisa Anda terapkan.